Oke, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya mungkin langsung kakak mulai aja untuk asistensi. Sebentar saya coba. Ini bisa share screen kan? Sebentar. Oke. Kakak bisa ini enggak share screen atau harus di ini dulu? Oh ya bisa bisa. Udah. Oh ya, sudah bisa. Oke, mungkin sebelumnya ya, eh, buat cover praktikum itu sebelum udah dikasih belum formatnya sama Bu Dewi? Sudah Kak. Ya pakai cover praktikum pemrograman komputer, cuman nama asalnya aja kayak yang dia kata Bu Dewi. Ya, oke, oke. Oke, mungkin untuk ketentuan laporan awal ya. Laporannya itu dikumpulin ke Epsilon, formatnya itu PDF. Terus buat format penamaannya itu laporan prak LK, terus laporan strip, terus prak LK, strip nama, modul X. Nah, X-nya ini untuk nomor modulnya, nomor modul 1, 2, atau 3. Lalu ini mungkin untuk jurnal ya. Jurnal itu yang masih relevan itu mungkin ya sekitar maksimal 10 tahun ke belakang, itu paling lama berarti. Kalau sekarang 2021, yang paling lama itu berarti jurnal tahun 2011. Itu kira-kira. Lalu di sini kan jumlah referensi totalnya itu minimal 10 kan ya. Nah, jadi di antara 10 referensi ini harus ada jurnalnya itu minimal 5. Ini minimal banget ini. Jadi harus ambil dari jurnal minimal 5, lalu sisanya itu bebas, boleh dari buku atau e-book atau website-website resmi gitu. Lalu ukuran marginnya disesuaikan dengan standar default Microsoft Word. Kalau nggak salah, standar defaultnya itu 1 inch ya semuanya ya, 1111 gitu. Kalau cek, Iya Kak. kalau nggak salah di sini standar defaultnya itu 1 inch ya semuanya ya. Oh iya. Iya Kak, 1 inch Kak, kalau di Microsoft yang default. Ya, sini kalian boleh pakai border gitu biar kelihatan rapi ya. Terus buat gambar rangkaian, nah, buat gambar rangkaian ini kalian coba bikin pakai multisim. Udah pernah download multisim kan ya? Sudah Kak. Sudah. Kira-kira udah tahu belum cara bikin rangkaian dan lain-lainnya gitu pakai multisim? Masih ada yang belum sih Kak. Soalnya dari Oke. Bu Dewinya juga belum pernah itu Kak. Kayak tutor penggunaan multisim Kak. Oh gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya kalau nggak salah ada yang nanya tuh, dioda silikon itu yang kayak gimana? Sebentar ya, saya coba buka multisim dulu.
Oke, mungkin buat multisipnya kalian bisa cari komponen-komponennya itu ada di flash, lalu di komponen. Atau kalian bisa tekan di keyboard Ctrl W. Nah, di situ kalian bisa cari beberapa grupnya. Di sini ada grup source ini yang nanti dijadiin sumber dayanya itu. Yang basic ini kayak kapasitor, terus resistor di sini juga ada. Oke, tadi untuk yang dioda mungkin ya. Buat dioda itu yang kemarin dioda silikon itu sebenarnya sama aja sih sama dioda biasa nih. Yang mana aja terserah kalian pasang. Jelas kan ya? Kira-kira. Oh, jadi yang mana aja bisa ya Kak untuk dioda silikonnya? Iya, bisa yang mana aja. Oke. Mungkin itu buat terkait multisimnya. Nanti kalian mungkin bisa coba cari gitu ya tutorial cara pakai multisimnya. Di situ ada banyak, di YouTube bisa, di Google bisa. Nanti mungkin saya coba ya share linknya di grup buat pemakaian multisim. Oh ya, tadi terus buat tanggal pengumpulan laporan ya. Di tanggalan itu ada tanggal percobaan sama tanggal pengumpulan. Nah, jadi buat laporan awal, tanggal percobaan itu adalah tanggal pengumpulan laporan awalnya. Misalnya jadi kalian ini besok ngumpulin apa tuh? Sebentar. Saya lupa. Maaf ya. Ya, tanggal percobaan itu dimasukin tanggal pas kalian praktikum. Lalu tanggal pengumpulannya itu seminggu setelah tanggal percobaan. Kayak misalnya berarti kalian kan praktikum tanggal 29 ya. Berarti seminggu kemudiannya itu bulan Oktober. Paham kan ya sampai sini ya? Berarti untuk tanggal percobaannya itu ya Kak, pas percobaannya nanti ya Kak. Pas Iya, betul. pengumpulan apa tuh laprak awalnya itu ya Kak. Terus tanggal pengumpulannya itu tanggal laporan akhir. Oh, oke ya. Terima paham Kak. Oke. Terus buat penilaian mungkin ya. Sebentar. Saya coba. Oh ya, buat link-link kayak video sama data pengamatannya itu kalian udah dikasihkan ya di Epsilon. Halo? Iya Kak, sudah ada Kak. Oke. Kalau ini ketentuan buat itu tadi ya, pengiriman laporan. Minggu pertama ngumpulin laporan awal, terus
Minggu keduanya ngumpulin laporan awal dan laporan akhir. Ya udah tahu ini mungkin ya. Terus yang telat ngirim laporan awal, pengurangannya itu 30 poin setiap harinya. Jadi misalnya tadinya kalian 100 gitu laporan awal, tapi karena terlambat besoknya berarti jadi 70 dan gitu terus sampai habis. Dan untuk laporan akhir ini juga lumayan gede poinnya, sekitar 40 poin. Jadi jangan sampai telat kecuali ada alasan tertentu gitu yang memang benar-benar ngumpulin telat. Kayak misalnya kalian lagi kena musibah gitu ya, tapi jangan sampai itu kalian mungkin bisa dikumpulin terlambat gitu dengan ketentuan kayak misalnya surat surat dokter atau surat rumah sakit. Kayak tadi di sini ada penilaiannya, tujuannya itu poinnya 5. Jadi kan di modul 1 itu sebelumnya saya baca ada 2 tujuan, berarti kalian tambah lagi 3. Jadi biar pas 5 gitu. Kalau alat dan bahan ini udah ada, terus teori juga 40 poin. Dari dasar nggak dihitung ya, karena yang dinilai itu teori tambahannya. Jadi karena tadi minimal 10, berarti satu teori tambahan itu poin 4. Lalu cara kerja 10 poin, dan pertanyaan awalnya itu 40 poin. Untuk bobotnya laporan awal itu 35% dan laporan akhirnya itu 65%. Nah, yang laporan akhirnya ini buat pengolahan data sekitar 35 poin. Lalu untuk yang perhitungannya 40 poin dan pertanyaan akhir 15 poin. Terus kesimpulan 5 poin dan list referensinya 5 poin. Sampai sini jelas kan ya? Ya jelas Kak. Tapi ini mau nanya satu hal, boleh Kak? Ya. Untuk desain sirkuit multisim ini kita harus dicoba mana ya Kak? Sama ini apa disimulasin atau cuma gambarannya aja Kak? Kalau buat itu sih cuman gambarannya aja, tapi kalau mau coba gitu ya, kalian bisa simulasiin aja, nggak apa-apa buat belajar. Sama itu ditaruh di mana ya Kak? Desain multisim. Oh, gambarnya di mana tuh tadi? Kalau di sebentar. Di prosedur percobaan nih. Jadi yang gambar ini diganti sama yang gambar multisim kalian. Disamain aja pokoknya kayak gini. Jadi di prosedur percobaan ya Kak, taruhnya. Iya, di prosedur percobaan. Kak, izin tanya, itu kan di apa sumbernya itu rangkaian AC atau DC ya? Soalnya kan di gambarnya beda kalau di multisem. Sumber tegangan itu sebelumnya berapa ya? Apa ya? DC sama AC sih. Empat.
Oh ya, ini ada yang tanya ya buat nama. Buat nama laporan akhir nanti diinfokan lagi ya, soalnya kita ini besok masih baru mau pengarahan lagi sama Bu Dewi. Jadi nanti sesegera mungkin saya infoin lagi deh buat kedepannya, kayak nama laporan akhir dan lain-lain. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen ditanyain? Atau nanti mungkin kalian bisa coba list aja pertanyaannya di grup gitu. Biar nanti langsung saya Kak, mau tanya, aja. Kak. Oh ya, silakan. Itu tujuan kan di Ya, untuk tujuan ditambahin lagi sampai 5. Terus buat teori tambahannya itu kalian pakai body note buat teori tambahan. Kira-kira jelas nggak jawabannya? ya Kak jelas, makasih. Ya oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Tapi Kak, maaf Kak, yang tujuan itu kalau misalnya saya lihat dari Bu Dewinya sendiri, dari anak B itu dia nggak ditambahin Kak, jadi makanya nanya. Oh, nggak ditambahin ya? Cuman disuruh pakai apa sih namanya? Cuma disuruh pakai kalimat aktif doang. Kan Kak, gitu Oh doang ya, sih itu ya Kak. tadi kata kerjanya apa? Yang langkah kerjanya ya pakai kata aktif. Tujuannya Kak. Oh, tujuannya. Tujuannya juga. Nanti ya mungkin nanti saya coba tanya lagi ya. Oke Kak. Kira-kira ada lagi? Sebelumnya mohon maaf banget ya kalau misalnya penjelasannya masih agak kurang, soalnya kita itu niatannya apa, Bu Dewi itu baru mau ngadain pengarahannya itu besok. Tapi mungkin besok kalian udah ngumpulin laporan awal gitu ya. Jadi nanti kalau ada info lagi dari Bu Dewi gitu terkait yang tadi untuk penyusunan laporan awal dan awal dan lain-lain, bakalan segera saya infoin lagi ke grup. Kak, baik Kak. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyain? Ya Kak. Itu di kolom chat ada yang bertanya Kak. Oh ya, Alat di teori dasar pada modul itu ditulis di dalam laporan. oke, sebelumnya dari Michael nih ada nih. Tadi untuk poin kesimpulan ya, ada minimal jumlahnya atau tidak. Buat kesimpulan itu nanti apa ya namanya? Menjawab tujuannya. Jadi kalau
tujuannya 2, kesimpulannya itu juga 2 atau boleh lebih mungkin. Minimalnya itu menyesuaikan tujuan yang ada di modul. Dan juga kesimpulan dan analisis dan kesimpulannya itu harus berasal dari teori tambahannya itu. Kayak tadi ya, tata cara percobaan alat di teori dasar ditulis laporan dalam bentuk kalimat aktif atau mengikuti modul. Untuk tata cara percobaan alatnya itu menggunakan kalimat aktif. Jelaskan ya? Ya, oke. Kak, izin bertanya lagi untuk sistematika penulisan daftar pustaka sama body note-nya ikutin panduan apa ya? Kalau buat itu saya juga kurang tahu deh. Nanti saya coba tanya lagi deh ke Bu Dewi. Tadi apa tadi pertanyaannya? Oh ya, buat fitur itu tadi ya, apa body note sama dafusnya itu dibikin otomatis saja dulu buat sementara ini yang ada di Word. Udah tahu kan ya caranya ya, bikin body note sama dafus otomatis. Besok saya tanyain lagi deh ke Bu Dewi. Pakai Mendeley, Kak. Ya? Yang pakai Mendeley itu kan. Iya, Mendeley. Terus sementara itu pakai itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, mungkin buat pertanyaannya itu tadi kalian coba aja dulu di list di grup. Besok saya kasih ke Bu Dewi pas lagi pengarahan. Ya. Oke, Kak. Baik, Kak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dari teman-teman Aslab yang lain ada tambahan nggak? Dari saya enggak. Oke. Mungkin itu aja kali ya buat asistensi sore hari ini. Mohon maaf juga kalau banyak kekurangan dan lain-lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Kak atas Ya, waktu. Terima kasih Kak. Oke, ini izin tutup Zoom-nya ya Kak. ya.